Sword of Coming, episode 420. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan sangat mengenal jalan dari ibu kota negara Sui Raya kembali ke prefektur mata air naga Kekaisaran Li Raya. Seperti biasa, ia berusaha sebaik mungkin untuk menyusuri jalan setapak pegunungan kecil dengan sedikit pelancong lain. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia akan berjalan maju menggunakan tangannya sambil melakukan jurus langit dan bumi. Ia juga meminta Zulian untuk berlatih tanding dengannya setiap hari, dengan lelaki tua bungkuk itu awalnya menekan tingkat kultivasinya ke tingkat ke-6 dan secara bertahap meningkatkannya ke tahap puncak tingkat ke-7. Sesi latihan tanding menjadi semakin intens, dan ini membuat Pei Qian merasa sangat cemas. Jika bukan karena jubah dao gurunya, anggur manis emas, berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk membeli pakaian baru. Pada latihan tanding pertama mereka, Chen Pingan menghentikan sesi di tengah jalan. Ternyata, ada lubang di sepatunya, jadi dia terpaksa melepasnya dan berlatih tanding tanpa alas kaki dengan Zulian. Setelah meninggalkan negara Sui Raya, Chen Pingan kembali mengenakan sandal jerami, membuat Pei Qian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Chen Pingan juga membuatkan sepasang sandal jerami untuk Pei Qian, dan gadis kecil berkulit gelap itu tidak lagi bisa tertawa. Sandal jerami itu sangat kokoh, dan sebenarnya lebih andal daripada sepatu bot biasa ketika melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Meskipun begitu, pada akhirnya sandal itu kasar dan tidak nyaman di kaki. Untungnya, Chen Pingan tidak memaksa Pei Qian untuk memakainya sepanjang waktu. Sementara Pei Qian menggunakan jarum untuk menusuk lepuh di telapak kakinya, Zulian berdiri di sampingnya dan mengolok-oloknya sepanjang waktu. Orang tua dan gadis kecil itu sudah terbiasa saling mengolok-olok setiap hari. Chen Pingan sedang duduk di tepi sungai, lalu ia melepas sandal jeraminya dan memasukkan kakinya ke dalam air sambil pikirannya melayang jauh. Ia tidak merasa gugup saat berjalan semakin dekat ke rumahnya, tetapi dibandingkan dengan perjalanan jauh pertamanya, memang ada lebih banyak hal yang perlu ia khawatirkan. Ada kediaman leluhurnya di gang Vas Tanah Liat, bangunan bambu di gunung tertindas, pembelian gunung yang telah ia diskusikan dengan Weibo, dua bisnisnya di gang Menunggang Naga, pekerjaan perbaikan patung Bodhisattva dan dewa dari Tanah Liat di makam abadi, dan banyak hal kecil lainnya. Ada banyak hal yang sebelumnya tidak pernah perlu dipikirkan Chen Pingan, namun sekarang ia sering merenungkannya. Adapun rencananya setelah mengunjungi kampung halamannya, ia berencana untuk pergi ke Danau Gulungan Bambu untuk mengunjungi Guken terlebih dahulu. Kemudian ia akan menuju ke negara pakaian berwarna-warni untuk mengunjungi pasangan suami istri itu serta pelayan tua mereka yang sangat pandai memasak. Dia jelas perlu mengunjungi pendekar pedang Song Yusao di negara sisir air juga, dan dia masih berhutang makan hotpot kepada senior ini. Tentu saja, Chen Pingan juga ingin pamer kepada pendekar pedang itu, dengan mengatakan bahwa gadis yang dicintainya juga mencintainya kembali. Keadaan tidak seseram yang senior Song gambarkan. Chen Pingan tentu saja merasakan kerinduan yang kuat akan aura keilmuan buku dan puisi yang dimiliki oleh Cui Dongshan, Lu Tai, dan bahkan Liu Qingshan dari Taman Singa. Namun, Chen Pingan tidak akan secara membabi buta mencoba mendekati mereka karena hal ini. Ini disebut menyukai hal baru tetapi tidak bosan dengan hal lama. Akibatnya, ia mampu mengumpulkan kekayaan yang semakin banyak. Chen Pingan merasa ini adalah kebiasaan yang baik, sama baiknya dengan bakatnya dalam menciptakan nama. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan yang cukup dibanggakan Chen Pingan. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Pei Qian, saat kau berkeliling dunia kultivasi bersama Li Huai dan yang lainnya di masa depan, kau tidak perlu terlalu menahan diri dan kau juga tidak boleh meniru perilakuku. Sebenarnya aku ingin meniru guru, tapi aku tidak mampu meniru guru meskipun aku menginginkannya, jawab Pei Qian dengan ekspresi malu. Zulian tersenyum dan menyindir, Pei Qian, izinkan aku menyusun kamus sanjungan untukmu di masa mendatang. Kamus itu pasti akan menjadi buku terlaris di dunia kultivasi, dan aku akan memastikan untuk membagi keuntungannya secara merata denganmu saat itu. Kau tidak bisa mengingkari janji. Kita akan membagi keuntungan 50-50 di masa depan, kata Pei Qian dengan ekspresi serius.
Su Lian mengangkat tangan dan menunjuk Pei Qian, sambil mendesah, kau sudah benar-benar terperangkap dalam uang. Ini adalah jurang yang tak akan pernah bisa kau panjat keluar. Pei Qian berpura-pura menjadi Li Huai, menganggukkan kepalanya ke depan dan ke belakang sambil memasang wajah cemberut dan berkata, aku tidak mendengarkan, aku tidak bisa mendengarmu. Chen Ping'an tersenyum penuh arti dan bertanya, kudengar Li Huai mengatakan bahwa kalian telah memutuskan untuk berkeliling dan menggali harta karun di masa depan. Oh, pasangan yang serasi. Kalian berdua telah berjanji secara diam-diam untuk menikah di usia semuda ini. Su Lian berkomentar dengan geli. Li Huai dan aku adalah teman dari dunia kultivasi dengan minat yang sama, Pei Qian mengoreksi dengan ekspresi marah. Tidak ada perasaan mesra di antara kami, jadi berhentilah mengucapkan omong kosong yang tidak pantas sepanjang waktu, koki tua. Pei Qian kemudian segera mengubah ekspresinya dan berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum, Guru, Anda tidak perlu khawatir saya akan berpihak pada orang luar di masa depan. Saya tidak seperti wanita-wanita dalam novel kultivasi yang menjadi linglung setelah melihat seorang pria. Ketika Li Huai dan saya menggali harta karun berharga, kami telah sepakat untuk membagi keuntungan secara merata. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberikan keuntungan saya kepada guru juga. Chen Ping'an hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Setelah itu, mereka berjalan menuju kota prefektur negara Istana Kuning tanpa hambatan. Kota prefektur itu terletak di tepi sungai Kekaisaran, dan ketika Chen Ping'an melakukan perjalanan ke sana bersama Cui Dongshan, mereka melihat beberapa kultivator pedang berlarian di jalanan dengan pedang mereka, menyebabkan kekacauan total. Chen Ping'an tidak maju untuk menghentikan mereka, terutama karena dia belum cukup kuat untuk menghadapi mereka saat itu. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Seperti kata pepatah, semakin kecil tempatnya, semakin ganas angin iblisnya. Apalagi Kekaisaran Li Agung, para penyempurna Qi tampaknya tidak berani bertindak sembarangan seperti itu bahkan di negara Sui Agung atau ibu kota negara Azure Phoenix. Ano Beta S. Di sisi lain, baik para immortal resmi maupun kultivator pengembara sangat tidak terkendali di kota-kota besar negara-negara bawahan yang lebih kecil. Bahkan, rakyat jelata biasa pun tidak punya pilihan selain menganggap diri mereka sial jika mereka terkena dampak buruk dari para kultivator. Ini karena mereka tidak memiliki jalan untuk mencari keadilan. Istana Kekaisaran tidak mau menangani masalah ini, karena hal itu merepotkan dan tidak banyak bermanfaat. Para pejabat setempat tidak berani menangani masalah ini, sementara individu-individu yang marah dan ksatria juga tidak mampu menangani masalah ini. Di kota prefektur inilah Cui Dongshan mengunjungi perpustakaan kitab suci klan Cao Zilan dan menaklukkan gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru langit. Gadis kecil itu adalah ular piton api yang lahir dari aura keilmuan perpustakaan kitab suci, sementara anak laki-laki itu adalah ular air yang bertindak dengan cara yang mendominasi di sungai Kekaisaran. Gadis kecil berbaju merah muda dapat dianggap sebagai sosok yang disebut sebagai jiwa terpelajar yang lahir dari esai dan puisi yang terkenal di seluruh dunia. Adapun bocah kecil berbaju biru langit, Weibo menjelaskan dalam sebuah surat bahwa ia tampaknya memiliki hubungan dengan Lu Chen. Memang, karena alasan inilah pemimpin cabang Taois yang sekarang bertanggung jawab mengawasi ibu kota Giok Putih ingin membawa bocah kecil berbaju biru langit itu ke dunia surgawi. Namun, bocah kecil berbaju biru itu tidak setuju, jadi Lu Chen meninggalkan biji teratai emas sebagai gantinya. Pada saat yang sama, dia juga meminta Chen Ping'an untuk memastikan bahwa dia membantu bocah kecil berbaju biru itu, seekor ular air, berenang menyeberangi sungai dan berubah menjadi naga di benua buluh utara yang sempurna. Chen Ping'an tidak keberatan dengan hal ini, dan dia juga tidak mencurigai Lu Chen melakukan sesuatu yang jahat. Kota prefektur itu masih sesibuk biasanya, dan tampaknya status superior mereka telah berubah dari negara Sui Raya menjadi Kekaisaran Li Raya. Penduduk negara Istana Kuning sebagian besar acuh tak acuh terhadap hal ini, dan kehidupan mereka sebagian besar tetap tidak berubah dan sama riangnya seperti sebelumnya. Namun, konon ketika pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung melakukan perjalanan ke selatan kala itu, beberapa prajurit melanjutkan perjalanan ke selatan sepanjang perbatasan negara Sui Agung dan negara Istana Kuning. Perilaku ini tidak bisa dianggap tidak menyinggung, tetapi juga tidak menimbulkan terlalu banyak gejolak di Istana Kekaisaran negara Istana Kuning.
Saat mereka semakin jauh memasuki wilayah negara Istana Kuning, mereka sering mendengar diskusi-diskusi bersemangat di jalanan. Ketika orang-orang membicarakan ekspedisi tak terbendung dari kavaleri berat Kekaisaran Li Agung, mereka secara mengejutkan mengungkapkan rasa bangga menjadi warga Kekaisaran Li Agung. Awalnya mereka merasa curiga dan ragu terhadap keputusan bijak Kaisar, namun sekarang mereka secara besar-besaran mendukung keputusan ini dan memuji pandangannya yang jauh ke depan. Pada saat yang sama, kediaman Matahari Ungu, Sungai Kekaisaran, Sungai Makanan Dingin, dan 5 gunung milik negara Istana Kuning menjadi kelompok pertama kekuatan abadi dan dewa yang menerima pengakuan resmi dari Istana Kekaisaran Li Agung, sehingga mereka menjadi topik terhangat di negara tersebut. Hari sudah hampir senja, dan Pei Qian tak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia saat memasuki kota prefektur itu. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan Kekaisaran Li Raya, mereka pada akhirnya semakin dekat dengan prefektur Mata Air Naga. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya membawanya selangkah lebih dekat ke rumah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dia telah berseri-seri dengan kebahagiaan selama beberapa hari terakhir. Zulian tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan kemungkinan besar dia masih menganggap dirinya seperti eceng gondok tanpa akar, seseorang yang berkeliaran tanpa rumah. Dia sepertinya tidak pernah berhenti, dan seolah-olah dia hanya berkeliling untuk menikmati pemandangan di berbagai tempat. Meskipun begitu, dia masih penasaran dengan prefektur Mata Air Naga, tempat yang dulunya merupakan dunia kecil hingga belum lama ini. Hal ini terutama terjadi setelah dia mengetahui bahwa seorang Grandmaster tingkat akhir tinggal di gunung tertindas. Zulian sangat ingin bertemu dengan orang ini. Hanya Shirou yang merasa gelisah. Melalui percakapannya yang terputus-putus dengan Chen Pingan serta deskripsi Cui Dongshan tentang prefektur Mata Air Naga sebagai tempat yang penuh dengan elit tersembunyi, Shirou memiliki firasat buruk bahwa dia akan seperti domba yang akan disembelih jika dia pergi ke sana dengan tubuh abadi ini. Shirou justru semakin khawatir setelah Cui Dongshan sengaja menggodanya dan berkata, sangat sulit untuk tinggal di dalam tubuh abadi. Setelah memasuki kota prefektur, Chen Pingan pertama-tama membeli beberapa barang sebelum memilih restoran di jalan yang ramai untuk menikmati beberapa gelas anggur bersama Zulian. Chen Pingan kemudian membeli 2 kendi anggur sebelum mencari penginapan untuk bermalam. Saat Chen Pingan berjalan menyusuri jalanan kota prefektur yang makmur, dia tidak menemukan satupun kultivator pedang, sembrono, yang memperlakukan dunia sebagai taman bermain mereka. Jika tidak, Chen Pingan tidak akan ragu untuk langsung meninju pedang terbang mereka karena mereka dengan sengaja melukai orang-orang yang tidak bersalah. Adapun apakah hal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut dan memunculkan para tetua atau leluhur dari pegunungan, Chen Pingan sama sekali tidak keberatan. Setelah mengunjungi Gunung Stalaktit dan melakukan perjalanan melintasi 2 benua, Chen Pingan tahu bahwa kultivator tingkat inti emas umumnya adalah kultivator terkuat di negara-negara bawahan kecil seperti negara Istana Kuning. Mereka dipandang sebagai makhluk terpenting. Bagaimanapun, bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan kultivator tingkat Naschen, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka, tetapi setidaknya ada Zulian, seorang seniman bela diri tingkat pengembara jauh, untuk membantunya. Tentu saja, ada juga Shirou, seseorang yang tetap hidup dan sehat setelah menelan pedang terbang terikat milik kultivator tingkat Naschen. Dengan demikian, mereka setidaknya dapat melarikan diri dengan mudah. Saat itu, Chen Pingan dan para sahabatnya tinggal di kediaman pribadi mantan asisten Menteri Negara Istana Kuning, yang tersembunyi di hutan pegunungan. Asisten Menteri Cheng adalah seorang cendekiawan hebat dari negara Istana Kuning, dan dia telah menulis buku Pedang Besi yang Dikibaskan dengan Lembut, sebuah buku yang terkenal di kalangan sastrawan di wilayah utara benua botol berharga timur. Barulah kemudian Chen Pingan mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, asisten Menteri Cheng telah muncul beberapa kali sepanjang sejarah negara Istana Kuning, mengadopsi identitas dan penampilan yang berbeda saat ia berkeliling dunia setiap kali. Ketika Chen Pingan dan para sahabatnya secara kebetulan melewati kediamannya, asisten menteri tua itu dengan hangat menyambut mereka di tempatnya. Terdapat tebing besar di dekat kediaman yang tenang itu, dan tebing ini merupakan landmark terkenal dan sangat indah yang menarik banyak pengunjung tanpa henti. Setelah itu, Cui Dongshan mengungkapkan lebih lanjut bahwa menteri pembantu tua itu adalah naga banjir sisa dari bangsa Sukuno yang telah tertidur sangat lama. Namun, dengan rekomendasi pribadinya,
menteri pembantu tua itu telah direkrut oleh Istana Kekaisaran Li Agung untuk menduduki posisi wakil kepala gunung di Akademi Rusa Hutan. Putri sulung naga banjir tua itu juga merupakan pendiri kediaman Matahari Ungu, kekuatan abadi terkuat di negara Pengadilan Kuning, sementara putra bungsunya adalah dewa sungai dari Sungai Makanan Dingin. Putri sulungnya adalah naga banjir tingkat inti emas, namun karena keterbatasan kemampuannya, ia mencoba menggunakan metode kultivasi sesat untuk meningkatkan kultivasinya. Dia akhirnya berhasil menembus batasan dan maju ke tingkat Naschen, namun sayang sekali kemajuannya tidak sempurna. Karena itu, dia tidak perlu bermimpi untuk maju selangkah pun dalam 100 tahun ke depan. Naga banjir dan sejenisnya memiliki bakat unik dalam hal kultivasi, namun segalanya akan menjadi sangat sulit bagi mereka setelah mereka membentuk inti emas. Dari 5 kesempatan teranugerah terbesar di dunia kecil permata saat itu, ada ikan mas emas yang diperoleh Pangeran Gao Xuan dari negara Sui Agung, ular berkaki 4 yang menolak tinggal di kediaman Chen Pingan apapun yang terjadi, naga api yang berubah menjadi gelang di pergelangan tangan Ruan Xiu, pemberat kertas naga tanpa tanduk dari kayu yang saat ini sedang berhibernasi di tangan Zhao Yao, dan juga ikan lele yang ditangkap sendiri oleh Chen Pingan tetapi diberikan kepada Guken. Alasan mengapa kesempatan yang ditakdirkan ini begitu didambakan adalah karena mereka dapat maju ke tingkat Naschen tanpa hambatan apapun. Dengan kata lain, mendapatkan salah satu makhluk ini pada dasarnya sama dengan mendapatkan bawahan yang kekuatan tempurnya menyaingi kultivator tingkat giok belum dipoles. Di benua botol berharga timur, tempat kultivator tingkat 5 atas sangat langka, kultivator mana yang tidak ingin mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan seperti itu. Selain itu, begitu naga banjir yang garis keturunannya sangat dekat dengan naga sejati mengenali seorang tuan, jiwa mereka akan terhubung dengan jiwa tuannya dan mereka akan terus memelihara tubuh fisik tuannya, tanpa wujud memungkinkan tuannya untuk memperoleh fisik yang kuat setara dengan seniman bela diri tingkat tubuh Vajra. Chen Pingan baru saja akan masuk ke sebuah penginapan, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke jalan bersama Zulian. Seorang wanita tinggi dan angkuh berjalan dengan anggun, berhenti di depan Chen Pingan dan yang lainnya sebelum tersenyum tipis dan berkata dengan fasih dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung, "Tuan Muda Chen, ayah saya berteman baik dengan Wei Bo, dewa resmi Gunung Selatan Kekaisaran Li Agung. Beliau telah menduduki posisi wakil kepala gunung di Akademi Rusa Hutan, dan beliau pernah menjamu Tuan Muda Chen di negara Istana Kuning. Sebelum meninggalkan negara Istana Kuning, ayah memberitahuku bahwa aku harus menjadi tuan rumah yang baik dan tidak boleh menunjukkan kelalaian jika Tuan Muda Chen suatu saat berkunjung ke tempat ini. Belum lama ini, aku menerima surat keluarga dari Gunung Tirai Awan, dan karena itu aku sudah menunggu di sini cukup lama. Jika rasa ingin tahuku telah menyinggung Tuan Muda Chen, maka aku mohon maaf dan meminta pengertian Anda. Dengan tulus saya mengundang Tuan Muda Chen untuk tinggal di kediaman Matahari Ungu saya selama beberapa hari. Jika aku terburu-buru menuju tujuanku dan menolak tawaran senior karena alasan ini, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi senior?" tanya Chen Pingan. Wanita jangkung yang merupakan putri dari naga banjir tua, Cheng Suidong, dan juga leluhur pendiri kediaman Matahari Ungu, tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak. Namun, saya sungguh berharap Tuan Muda Chen dapat tinggal di kediaman Matahari Ungu selama 1 atau 2 hari. Pemandangannya cukup bagus, dan ada juga beberapa makanan khas pegunungan yang cukup enak. Jika Tuan Muda Chen menolak tawaran saya tidak akan dimarahi atau diinterogasi oleh ayah saya dan Dewa Gunung Wei. Namun, jika Tuan Muda Chen bersedia dengan murah hati menerima tawaran saya pasti akan mendapatkan sedikit kebaikan dari ayah saya dan Dewa Gunung Wei, yang keduanya adil dalam memberi penghargaan dan hukuman." Chen Pingan ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan diasuh oleh senior selama 1 atau 2 hari." Wanita jangkung itu, yang juga merupakan sisa-sisa ras naga banjir dari bangsa Sukuno, mengambil sebuah perahu ukir yang sekecil jari wanita. Setelah melemparkannya ke tanah, kabut menyebar ke sekitarnya saat perahu kecil itu tiba-tiba berubah menjadi lacuan indah setinggi 3 tingkat yang dipenuhi pagar berukir dan bangunan mewah. Lacuan itu dapat dengan mudah menampung 40 hingga 50 penumpang. Untungnya, wanita jangkung itu diam-diam melambaikan tangannya saat melemparkan harta karun abadi itu, menyeret para pejalan kaki di jalan ke kedua sisi jalan. Pada saat yang sama,
dia mengeluarkan setumpuk jimat warna-warni dari lengan bajunya, dan setelah melepaskannya dan membiarkannya melayang ke tanah, jimat-jimat itu langsung berubah menjadi banyak wanita muda yang ramping dan cantik. Mereka benar-benar menakjubkan, dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa beberapa saat yang lalu mereka hanyalah setumpuk jimat. Gerakan mereka lincah, dan mereka dengan cepat membawa papan pijakan dari lacuan. Wanita jangkung itu tersenyum dan berkata, "Silakan ikuti saya, Tuan Muda." Pei Qian terpesona oleh apa yang dilihatnya, dan merasa bahwa dia juga perlu mendapatkan kedua harta karun ini di masa depan. Dia akan mendapatkan lacuan dan setumpuk manusia jimat bahkan jika dia harus menjual banyak harta karunnya. Lagi pula, ini terlalu mengesankan. Chen Ping'an menepuk bagian belakang kepala Pei Qian sebelum menuntunnya ke atas perahu bersama wanita jangkung itu. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di jalanan, lacuan perlahan naik ke langit sebelum melayang ditiup angin, melaju sangat cepat menempuh beberapa kilometer dalam sekejap mata. Chen Ping'an dan para pengikutnya berdiri di atas kapal abadi milik leluhur tua dari kediaman matahari ungu, dan di bawah mereka terbentang sungai kekaisaran yang membentang hampir 500 kilometer. Chen Ping'an berdiri di depan pagar pembatas bersama Pei Qian dan memandang ke bawah ke arah pegunungan dan sungai yang terbentang luas yang tampak seperti sebuah lukisan. Chen Ping'an tanpa sadar teringat akan kampung halamannya, serta semua prefektur, kabupaten, kota, dan pasar yang pernah dikunjunginya dalam perjalanan kembali ke prefektur mata air naga. Dia mengingat semua gunung tinggi dan sungai megah yang pernah dikunjunginya. Ia juga teringat pada orang-orang dari kampung halamannya. Di antara teman sekelas yang meninggalkan Jewel Small World bersama guru Ma dari sekolah swasta, Li Huai dan Lin Songyi akhirnya memutuskan untuk pergi ke Akademi Mountain Cliff bersama Chen Ping'an dan Li Baoping. Sementara itu, Dong Suijing memilih untuk tetap tinggal di kota kecil itu, sedangkan si Chunjia memutuskan untuk pindah ke ibu kota kekaisaran Li Raya bersama klannya. Sebenarnya, kesan Chen Ping'an terhadap mereka juga sangat baik. Dong Suijing sederhana dan jujur, dan kemungkinan besar karena latar belakangnya, Chen Ping'an merasa sangat dekat dengannya di masa lalu. Si Chunjia selalu mengenakan kepang ganda, dan dia sangat lincah dan menggemaskan serta terlihat sangat pintar. Chen Ping'an tidak merasa bahwa pilihan mereka salah. Jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an berharap kampung halamannya tetap sama seperti dulu. Terlepas dari apakah Dong Suijing dan si Chunjia memilih untuk tinggal atau Liu Xianyang dan Guken memilih untuk pergi ke tempat yang jauh, Chen Ping'an berharap mereka masih mengingat gunung dan sungai di kampung halaman mereka. Tentu saja, Chen Ping'an masih perlu mengambil jalan memutar dalam perjalanan pulangnya. Dia perlu mengunjungi hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah terang itu, yang memiliki plakat bertuliskan huruf emas, angin mulia air yang indah, yang tergantung tinggi di gerbang kediamannya. Beberapa kata telah terpendam dalam pikirannya saat itu, jadi sekarang saatnya untuk mengatakannya kepada hantu perempuan itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Malam tiba, dan Dong Suijing menggantungkan papan tanda yang menandakan toko pangsitnya tutup untuk hari itu. Meskipun begitu, dia tidak terburu-buru untuk mengemasi barang dan menutup toko. Setelah berbisnis di sini beberapa waktu, dia tahu bahwa selalu ada pemuja yang mengunjungi toko saat mendaki gunung dan berjanji untuk membeli semangkuk pangsit setelah turun gunung. Para pemuja ini mungkin sedikit terlambat, jadi Dong Suijing akan tetap menunggu sekitar 1 jam meskipun dia sudah memasang tanda tutup. Namun, Dong Suijing tidak meminta kedua pembantu yang telah ia pekerjakan untuk menunggu bersamanya. Ketika para tamu akhirnya tiba, Dong Suijing sendiri yang akan masuk ke dapur untuk memasak bagi mereka. Bahkan jika para pembantu yang berasal dari latar belakang miskin ingin tinggal dan membantu bos mereka, Dong Suijing tetap dengan tegas menolak bantuan mereka. Kedai pangsit Dong Suijing semakin terkenal, dan hal ini menyebabkan banyak orang kaya di prefektur naga musim semi yang baru dibangun mengundangnya untuk membuka beberapa cabang tambahan di kota prefektur tersebut. Namun, Dong Suijing dengan sopan menolak semua permintaan mereka. Selain toko pangsit yang terletak di lereng gunung dengan kuil Dewa Gunung, Dong Suijing juga membeli setengah deretan rumah di jalan itu menggunakan sejumlah besar uang yang diperolehnya dari penjualan salah satu rumah leluhurnya di kota kecil tersebut. Selain satu rumah untuk ditempati sendiri, ia menyewakan semua rumah lainnya kepada orang lain. Dong Suijing juga merupakan salah satu penduduk setempat pertama yang memungut harta karun dengan harga murah.
Ada banyak tetua yang hidup menyendiri di antara tetangganya di tempat dua kediaman leluhurnya berada, dan para tetua yang tumbuh di kota kecil ini sangat keras kepala. Mereka menolak untuk menjual pusaka leluhur mereka berapapun uang yang ditawarkan orang luar, dengan mengatakan bahwa mereka bisa hidup dalam tumpukan emas dan perak di malam hari. Setelah mereka meninggal, mungkin harta karun ini dapat mengisi peti mati mereka dan menemani mereka ke kehidupan selanjutnya. Para murid abadi dari pegunungan tetap sabar dan terus bernegosiasi dengan para tetua yang mungkin akan menjadi tumpukan tulang dalam beberapa tahun lagi. Mereka merasa para tetua ini kebal terhadap akal sehat, namun mereka juga tidak berani merebut harta karun itu secara paksa. Karena itu, tak terhindarkan bahwa mereka pergi dengan kekecewaan yang besar. Dengan sejumlah besar mata uang abadi mereka tidak mampu membeli harta karun berharga apapun. Namun, setelah Dong Suijing mengunjungi para tetua tersebut, mereka selalu bersedia menjual harta benda mereka dengan harga jauh lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh orang luar. Tidak diketahui apakah para tetua melakukan ini karena nostalgia terhadap pemuda yang mereka saksikan tumbuh dewasa, atau apakah kepiawaian Dong Suijing dalam berbicara benar-benar begitu persuasif. Pada akhirnya, para tetua setengah menjual dan setengah memberikan harta benda mereka kepada Dong Suijing. Setelah beberapa kali mengunjungi toko kain pembungkus di Gunung Tanduk Sapi, Dong Suijing kembali mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Ditambah dengan beberapa rezeki tak terduga yang diperolehnya dari menjelajahi pegunungan dan sungai dengan tekun, Dong Suijing mampu mencari pengawas prefektur Wu, Bupati Yuan, dan pejabat pengawas Tungku Chao, para pejabat yang pernah mengunjungi toko pangsitnya sebelumnya dan diam-diam membeli lebih banyak lahan. Tanpa disadari, Dong Suijing telah menjadi salah satu orang terkaya di prefektur Mata Air Naga yang baru dibangun. Di pegunungan yang terletak di prefektur Mata Air Naga, terdengar bisikan-bisikan mengerikan tentang pemuda ini yang merupakan pemilik setengah dari wilayah kota prefektur tersebut. Dong Suijing dan kedua pembantunya mengobrol sebentar setelah menutup toko untuk hari itu, dan setelah para pembantu pergi, pemilik toko yang sudah bertubuh tinggi berdiri sendirian di dalam toko dan memasak semangkuk pangsit panas. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Malam tiba, dan mereka semakin jauh memasuki musim gugur. Setelah makan semangkuk pangsit dan membersihkan diri, Dong Suijing berjalan keluar tokonya dan melihat jalan yang dilewati para peziarah untuk mendaki gunung dan mempersembahkan dupa. Dia tidak melihat seorang pun peziarah, jadi dia hendak menutup tokonya untuk selamanya. Meskipun tidak ada peziarah yang turun dari gunung, secara tak terduga ada seorang tuan muda berjubah Konfusianisme yang mendaki gunung. Dong Suijing mengenal orang ini, jadi dia tersenyum dan menyambutnya masuk ke dalam toko, memasakkan semangkuk pangsit dan juga membawakan sebotol anggur beras buatan sendiri. Dari awal hingga akhir, keduanya sengaja berbincang menggunakan dialek lokal prefektur Mata Air Naga. Dong Suijing berbicara perlahan, takut orang lain tidak akan mengerti ucapannya. Pelanggannya adalah orang aneh bernama Gao Xuan, seseorang yang mengaku sebagai pengembara yang datang ke Akademi Rusa Hutan di Gunung Tirai Awan untuk mencari ilmu. Dia tidak terlalu fasih dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung, namun dia tetap bersikeras untuk mempelajari dialek lokal prefektur Mata Air Naga dari Dong Suijing. Setelah Gao Xuan selesai makan pangsitnya, Dong Suijing menuangkan 2 mangkuk anggur beras untuk mereka nikmati bersama. Jika seseorang ingin membuat anggur beras yang harum, maka memilih air dan beras ketan yang tepat sangatlah penting. Tidak ada kekurangan air yang cocok di prefektur Mata Air Naga, dan Dong Suijing telah meminta beras ketan yang dibutuhkan kepada pejabat pengawas Tungku Chao. Beras tersebut diangkut dari sebuah pertanian di Kekaisaran Li Raya hingga ke prefektur Mata Air Naga, dan Dong Suijing dapat membelinya dengan harga jauh di bawah harga pasar. Akibatnya, operasi pembuatan anggur yang relatif besar muncul di kota prefektur Mata Air Naga. Anggur beras yang diproduksi di kota prefektur tersebut sudah dijual hingga ke ibu kota Kekaisaran Li Raya, meskipun belum bisa dikatakan bisnis tersebut menghasilkan keuntungan besar. Meskipun demikian, prospeknya sangat positif, dan diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan seiring berjalannya waktu. Restoran dan kedai minuman di ibu kota Kekaisaran Li Raya secara bertahap menerima dan menyetujui minuman anggur beras yang dibuat di prefektur Mata Air Naga, dan ditambah dengan keberadaan dunia kecil permata serta berbagai rumor tentang makhluk abadi, minuman anggur beras tersebut tampaknya terasa lebih harum.
Mengenai saluran penjualan anggur beras, Dong Suijing telah berkonsultasi dengan Bupati Yuan. Sementara itu, strateginya untuk menjual dalam volume besar dengan margin rendah telah mendapat persetujuan dari Wu Yuan. Akhirnya, Bupati Yuan juga membantu Dong Suijing memasuki pasar ibu kota, dengan pejabat pengawas Tungku Chao bertanggung jawab atas pengangkutan beras ketan. Di antara pengawas prefektur Wu, Hakim Kabupaten Yuan, dan pejabat pengawas Tungku Chao, Wu Yuan menikmati peringkat dan status tertinggi. Meskipun posisi peringkat keempat sebagai pengawas prefektur tidak dapat dianggap sangat tinggi, Wu Yuan adalah yang termuda dari semua pengawas prefektur di Kekaisaran Li Raya. Pada saat yang sama, dia adalah seseorang yang tidak ingin diremehkan oleh Istana Kekaisaran Dewa Agung. Lagi pula, guru Wu Yuan tidak lain adalah guru Kekaisaran Cui Chan. Namun, sungguh disayangkan bahwa reputasi Wu Yuan justru memburuk setelah ia mendapat promosi dan meninggalkan ibu kota. Hal ini karena Bupati Yuan telah diabaikan dan dipinggirkan oleh klan-klan besar sebelum Kabupaten Mata Air Naga dipromosikan menjadi Prefektur Mata Air Naga. Guru besar telah menaruh harapan besar padanya, namun ia telah berjuang keras dan gagal mengendalikan keadaan. Meskipun begitu, Wu Yuan memiliki guru yang luar biasa, sehingga semua orang masih sangat iri padanya. Terlepas dari itu, Wu Yuan telah menjadi bahan olok-olok yang cukup besar di Istana Kekaisaran Li Agung. Di sisi lain, Istana Kekaisaran Li Agung lebih optimis terhadap Bupati Yuan dan pejabat pengawas Tungku Chao. Kedua talenta muda ini bukan hanya keturunan langsung dari klan-klan terkemuka di Kekaisaran, tetapi mereka juga berprestasi luar biasa di wilayah hukum masing-masing di Prefektur Mata Air Naga. Bupati Yuan bertanggung jawab atas pembangunan beberapa tempat tinggal dan kediaman abadi di pegunungan di sebelah barat, dan berkat dia pula pekerjaan yang berkaitan dengan Gunung Porselen serta kuil cendekiawan dan kuil bijak bela diri berhasil dimulai dan diselesaikan. Klan-klan berpengaruh yang bermukim di Prefektur Mata Air Naga enggan mengakui Wu Yuan sebagai pengawas prefektur, namun mereka bersedia mengakui Bupati Yuan, seorang pejabat berpangkat lebih rendah, sebagai bupati. Adapun pejabat pengawas Tungku Chao, secara lahiriah, ia bertanggung jawab untuk mengelola barang-barang kekaisaran yang dibuat oleh Tungku Naga. Namun, pada kenyataannya, ia diam-diam bertanggung jawab untuk memantau semua kekuatan abadi di Prefektur Mata Air Naga. Sementara itu, klan Yuan dan klan Chao, dua klan paling terhormat di Kekaisaran Li Raya, memiliki hubungan yang sangat tegang. Pasukan kavaleri berat yang berbaris ke selatan terbagi menjadi 3 pasukan, dan di belakang 2 pasukan tersebut berdiri tokoh-tokoh dari klan Pilar Yuan dan klan Pilar Chao. Terlepas dari semua itu, Dong Suijing masih mampu mendapatkan dukungan dari ketiga orang tersebut demi sebuah bisnis kecil yang tidak terlalu penting. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa ia beruntung dalam mencapai prestasi yang mengesankan ini. Sejujurnya, pembuatan dan penjualan anggur beras memang merupakan ide Dong Suijing. Namun, detail rencana serta proses-proses yang saling terkait semuanya diusulkan kepada Dong Suijing oleh orang lain. Setelah itu, Dong Suijing bertanya kepada orang tersebut mengapa Bupati Yuan dan pejabat pengawas Tungku Chao, keturunan klan yang berpengaruh, tidak menolak peluang bisnis dengan keuntungan yang kecil ini. Misalnya, ketika pembagian keuntungan antara ketiga pihak pada akhir tahun lalu, Dong Suijing memperoleh 70.000 tael perak sementara Bupati Yuan dan pejabat pengawas Tungku Chao hanya memperoleh total 140.000 tael perak. Ini tentu saja merupakan keuntungan besar dibandingkan dengan pedagang biasa di pasar, dan memang benar bahwa mereka akan secara bertahap mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Namun, setelah mempelajari bisnis klan Yuan dan klan Chao, Dong Suijing benar-benar tidak dapat memahami mengapa mereka mau menerima keuntungan yang begitu kecil. Orang itu telah memberitahu Dong Suijing bahwa transaksi dan bisnis di dunia tidak hanya dikategorikan sebagai besar atau kecil, mulia atau rendah, tetapi juga dikategorikan sebagai bersih atau kotor. Mampu memperoleh keuntungan besar dalam bisnis yang berisiko hukuman mati memang merupakan cerminan kemampuan seseorang. Demikian pula, mampu memperoleh keuntungan kecil namun berkelanjutan dalam bisnis yang bersih juga merupakan cerminan keterampilan seseorang. Terlebih lagi, ada banyak bisnis kecil yang memiliki peluang untuk berubah menjadi penghasil uang besar jika potensi mereka sepenuhnya diwujudkan. Bisnis-bisnis ini dapat menjadi bisnis utama yang mengkonsolidasikan kekuasaan dan pengaruh klan besar selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Pada akhirnya,
Orang itu mengambil sebuah koin tembaga biasa dan meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Dong Suijing yang dengan tulus meminta bimbingan dan berkata, bahkan klan Liu dari benua putih murni, dewa kekayaan di dunia agung, memulai perjalanan mereka menuju kekayaan yang melimpah dengan satu koin tembaga. Renungkanlah hal ini baik-baik. Orang itu duduk di sana dengan pedang di punggungnya, dan setelah menjawab pertanyaan Dong Suijing, dia melangkah pergi sambil mengatakan bahwa dia perlu mengunjungi ibu kota negara Sui Raya. Jika beruntung, dia bahkan mungkin bisa bertemu dengan pendiri komersialisme. Orang tua itu tampak tidak berpengalaman di permukaan, namun dia pernah memenangkan kepercayaan dunia dengan melakukan kemampuan mistik integrasi Dao dan memanggil sebatang kayu surgawi. Pada akhirnya, dia juga mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari bijak etiket. Dong Suijing merenungkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dia teringat bahwa orang itu telah makan 2 mangkuk besar pangsit dan meminum 1 teko penuh arak beras. Namun, dia pergi setelah memberi Dong Suijing 1 koin tembaga. Dong Suijing sangat pelit dalam berbisnis, tetapi kali itu ia tidak merasa mengalami kerugian. Sebaliknya, ia merasa telah memperoleh keuntungan. Gao Xuan melihat Dong Suijing tampak sedikit linglung saat minum anggur, jadi dia tersenyum dan bertanya, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Jangan ragu untuk menceritakannya padaku. Mungkin aku tidak bisa membantu, tapi setidaknya aku bisa menjadi pendengar yang baik untuk keluhan dan keresahan Tuan Dong. Dong Suijing menggelengkan kepalanya dan bercanda, aku sedang melamun memikirkan masa depan, dan aku tidak punya keluhan atau keresahan untuk diungkapkan. Aku benar-benar kelelahan setiap kali pulang ke rumah di kota prefektur, dan setelah menghitung penghasilanku, aku langsung tertidur begitu kepalaku menyentuh bantal. Saat aku membuka mata lagi, sudah hari baru dan waktunya untuk kembali sibuk. Aku selalu punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku benar-benar iri padamu, Gao Xuan menghela napas dan berkata dengan penuh emosi. Dong Suijing terdiam, namun, dia tidak berpikir bahwa Gao Xuan sengaja bersikap melankolis. Lagi pula, setiap orang memiliki beban masing-masing, dan ini tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Dong Suijing tidak menjawab, dan dia menyesap anggur beras buatannya sendiri. Semua botol anggur di toko pangsit itu memiliki label merah dari pabrik anggur klan Dong yang disobek, agar orang tidak mencoba menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Dong Suijing tidak ingin toko sederhananya, tempat untuk mengasah pikirannya, menjadi kacau dan penuh drama. Sampai hari ini, sangat sedikit orang di prefektur mata air naga yang mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki Dong Suijing. Padahal, ada begitu banyak dewa dan makhluk kuat yang berkumpul di prefektur tersebut. Setelah membayar makanan dan minumannya, Gao Xuan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pendakian gunung agar bisa menyaksikan matahari terbit dari puncak gunung besok. Mendengar ini, Dong Suijing menyerahkan kunci toko kepada Gao Xuan dan mengatakan bahwa Gao Xuan bisa menginap di toko jika ia berubah pikiran. Dengan begitu, setidaknya ia bisa memiliki tempat berlindung dari cuaca buruk. Namun, Gao Xuan menolak tawaran Dong Suijing dan melanjutkan pendakian gunung sendirian. Sementara itu, Dong Suijing menuruni gunung, secara kebetulan bertemu dengan Suruo yang kemungkinan besar baru saja kembali dari ibu kota kerajaan Sui Raya. Suruo mengatakan bahwa ia ingin makan semangkuk pangsit untuk memuaskan rasa laparnya, setelah itu ia akan menuju stasiun penyeberangan abadi di Gunung Tanduk Sapi dan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Kekaisaran Li Raya. Akibatnya, Dong Suijing tidak punya pilihan selain mendaki gunung dan membuka kembali toko pangsitnya. Dia langsung memasak 2 mangkuk besar pangsit untuk kultivator mohis itu, tetapi dia tidak mengeluarkan anggur. Dia tidak mau repot-repot bersikap sopan kepada Suruo. Sementara itu, dia duduk berhadapan dengan pelanggannya dan mengamati pelanggannya melahap pangsit tersebut. Coba tebak siapa pemuda yang sedang mendaki gunung itu, kata Suruo dengan suara teredam. Dong Suijing sebelumnya tidak terlalu memikirkan hal ini, dan hubungannya dengan Gao Xuan sebagian besar bebas dari hal-hal yang tidak murni dan pertukaran keuntungan. Dong Suijing menikmati hubungan seperti ini, dan ini berlaku meskipun ia juga menikmati berbisnis. Lagi pula, berbisnis bukanlah segalanya dalam hidupnya. Bagaimanapun, karena Suruo mengajukan pertanyaan ini, Dong Suijing tentu saja cukup cerdas untuk menghubungkan titik-titik dan menemukan jawabannya. Dia seorang pangeran dari klan Geyang Gao di negara Sui Raya.
Dia datang ke Kekaisaran Li Raya sebagai sandera kerajaan. Suruo mengangguk sebagai konfirmasi. Dong Suijing ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kita tidak bisa melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan Gao Xuan? Suruo tersenyum dan menjawab, tidak ada alasan untuk menolak. Alasan saya menyampaikan ini kepada Anda adalah karena saya berharap Anda dapat memahami satu hal. Silakan, Tuan Su, kata Dong Suijing dengan ekspresi serius. Hanya pada saat-saat seperti inilah Dong Suijing bersedia memanggil Suruo dengan sebutan Tuan Su. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suruo melirik ke arah meja toko, dan Dong Suijing segera memahami maksudnya dan berjalan mengambil sebotol anggur, lalu meletakkannya di atas meja di depan kultivator mohis itu. Suruo meneguk arak beras, dan aroma arak itu masih tercium di mulutnya saat ia menjelaskan, seseorang perlu bekerja keras saat menjalankan usaha kecil, dan tentu saja perlu tetap bekerja keras bahkan ketika usahanya semakin besar. Namun, pentingnya informasi juga akan semakin meningkat. Anda perlu menemukan detail yang diabaikan orang lain, dan Anda perlu mengungkap informasi yang tersembunyi di dalam detail tersebut. Akan tiba saatnya Anda dapat memanfaatkan informasi ini. Anda tidak perlu merasa keberatan dengan praktik ini. Langit dan bumi itu luas, dan menyuruh Anda untuk mengungkap informasi ini bukan berarti menyuruh Anda untuk terlibat dalam bisnis yang merugikan. Terlibat dalam bisnis yang positif selalu tentang mampu menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dong Suijing mengangguk tanda mengerti. Bagaimana pendapatmu tentang kepribadian yang ditunjukkan oleh Wu Yuan, Bupati Yuan, pejabat pengawas Tungku Chao, dan Gao Xuan? Tanya Suruo. Pengawas prefektur Wu lembut, Bupati Yuan tegas, pejabat pengawas Tungku Chao santai, dan Gao Xuan riang, jawab Dong Suijing perlahan. Mengapa kau mengatakan ini? Tanya Suruo. Dong Suijing sudah memiliki jawabannya dalam benaknya, jadi dia sama sekali tidak ragu-ragu menjawab, guru kepala prefektur Wu, guru kekaisaran Cuichan, sedang menunjukkan kemampuannya yang mengesankan saat ini, jadi kepala prefektur Wu harus tetap rendah hati. Dia tidak boleh terlalu percaya diri dan melampaui batas, agar tidak menimbulkan kecemburuan dan konflik yang tidak diinginkan. Klan Yuan selalu memiliki budaya kepedulian dan ketelitian, dan jika saya ingat dengan benar, prinsip klan mereka mengandung ungkapan menyembunyikan angin dan mengumpulkan air. Banyak keturunan klan Chao adalah anggota pasukan perbatasan, dan budaya klan mereka juga relatif santai dan terbuka. Adapun Gao Xuan, tak dapat dipungkiri bahwa sebagai pangeran dari negara Sui Raya, ia merasa sedikit kecewa karena dikirim ke sini sebagai sandera kerajaan. Meskipun di dalam hatinya ia merasa marah, setidaknya ia menunjukkan sikap tenang dan riang di luar. Ini benar, tetapi kenyataannya, ini hanyalah penampakan di permukaan, kata Suruo. Anda dapat memperhatikannya, dan banyak orang lain juga dapat memperhatikannya. Karena itu, ini tidak dapat dianggap sebagai informasi yang akan membantu Anda meningkatkan kekayaan. Anda perlu menggali lebih dalam dan menganalisis lebih lanjut, dan Anda perlu mempertimbangkan keadaan jangka panjang istana kekaisaran serta tren kekaisaran. Informasi ini mungkin tidak membantu bisnis Anda saat ini, tetapi begitu Anda mengembangkan kebiasaan untuk menemukan informasi ini, Anda akhirnya akan dapat menuai manfaat seumur hidup. Saya mengerti, jawab Dong Suijing sambil mengangguk. Suruo tersenyum dan melanjutkan, aku bukan kultivator pemberi pedang sejati, jadi hal-hal yang bisa kuajarkan padamu juga sangat terbatas dan dangkal. Namun, kau memiliki bakat untuk memahami prinsip-prinsip sederhana maupun mendalam. Aku akan semakin jarang mengunjungimu di masa mendatang, dan dalam beberapa hal, aku juga dapat dianggap sebagai informasi milikmu. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi ini adalah berita unik yang cukup signifikan. Jadi, jika kau pernah menghadapi tantangan yang tak teratasi di masa mendatang, kau tentu saja dapat berbisnis denganku juga. Tidak perlu merasa malu tentang hal ini. Dong Suijing mengangguk sebagai jawaban. Suruo mengambil sebuah prasasti perdamaian dan keamanan dan berkata, dengan kondisi bisnis Anda saat ini, Anda sebenarnya tidak berhak memiliki prasasti perdamaian dan keamanan Kekaisaran Li Agung ini. Namun, saya telah memperoleh beberapa prasasti perdamaian dan keamanan selama bertahun-tahun, dan membiarkannya di tangan saya sama sekali tidak berguna. Karena itu, saya memutuskan untuk memberikan semuanya.
Anggap saja ini sebagai tanda bahwa saya memiliki pandangan yang jeli dan harapan yang tinggi terhadap Anda, dan bahwa saya akan mencari keuntungan dari Anda di masa depan. Pergilah ke kantor prefektur besok, dan para pejabat setempat serta Kementerian Upacara Istana Kekaisaran akan membuat catatan resmi mengenai kepemilikan Anda atas prasasti perdamaian dan keamanan. Dong Suijing tidak menolak tawaran Suruo, dan dia segera menerima tablet perdamaian dan keamanan lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prasasti perdamaian dan keamanan ini bernilai setara dengan beberapa kota. Dengan memandang ke seluruh wilayah utara benua botol berharga timur yang luas, tak terhitung banyaknya kaisar, pejabat, dewa abadi, kultivator pengembara, dan dewa yang sangat berharap untuk mendapatkan tablet perdamaian dan keamanan. Kudengar calon mertuamu pergi ke benua daun payung dan muncul di kota kecil ini, kampung halamannya, saat kembali ke benua buluh utara. Apakah kau memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjunginya? Tanya Suruo dengan nada menggoda. Dong Suijing tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dia menjawab dengan pasrah, Paman Li sudah meninggalkan kota kecil ini ketika aku mengetahui tentang kunjungannya. Suruo tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin tahu bagaimana kabar sainganmu, Lin Soyi, di Akademi Tebing Gunung? Ya, saya setuju, jawab Dong Suijing sambil mengangguk. Suruo tersenyum dan tetap diam. Berapa banyak uangnya? Dong Suijing bertanya langsung. Suruo mengulurkan tangan dan membuat sebotol anggur beras terbang dari balik meja ke tangannya, lalu menjawab, dia belum mencapai tingkat 5 atas, tetapi dia sudah dengan cepat mendapatkan ketenaran di ibu kota negara Sui Raya. Jika kau tidak bekerja keras dan membiarkan Lin Soyi maju ke tingkat 5 atas terlebih dahulu, maka kau pada dasarnya akan membiarkan sejumlah besar peluang takdir menghampirinya. Mungkin dia akan mampu mendapatkan ratusan ribu tael emas dan perak hanya dengan menjentikkan jarinya. Pada saat itu, sangat mungkin dia akan melampauimu. Dong Suijing ragu sejenak sebelum berkata, tentu saja aku tidak ingin kalah dari Lin Soyi. Namun, seberapa banyak atau seberapa sedikit penghasilan seseorang tidak berpengaruh pada beberapa hal. Suruo tersenyum dan berdiri dengan teko arak beras di tangannya, menjawab, memiliki lebih baik daripada tidak memiliki, dan memiliki lebih banyak lebih baik daripada memiliki lebih sedikit. Ada banyak masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan oleh uang, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah masalah belum memiliki cukup uang. Dong Suijing juga berdiri dan bertanya, Tuan Su, mengapa Anda masih belum memberitahu saya tentang tujuan sebenarnya dari kultivator pemberi pinjaman pedang hingga hari ini? Mengapa Anda hanya mengajari saya beberapa teknik komersial? Suruo terkekeh dan membalas, hanya. Dong Suijing sedikit bingung. Suruo tidak mengatakan apapun lagi saat meninggalkan toko pangsit itu. Dong Suijing membersihkan meja dan piring lalu menutup tokonya untuk hari itu. Setelah itu ia turun gunung dan kembali ke kota prefektur Mata Air Naga. Pemuda itu menganggap dirinya sebagai seseorang yang berbau tembaga, dan dia memperlakukan bintang dan bulan sebagai jubahnya saat berjalan di malam hari. Di Sekte Pedang Mata Air Naga, pemimpin Sekte Ruan Kiong baru-baru ini menerima sekitar selusin murid tidak resmi, menyebabkan pegunungan yang sebelumnya sepi akhirnya menjadi sedikit lebih ramai. Banyak orang luar terlibat dalam diskusi yang penuh semangat, berspekulasi tentang berapa banyak dari murid-murid tidak resmi ini yang pada akhirnya akan diambil oleh Resi Ruan Kiong sebagai murid tetap. Berkat penghargaan yang sangat tinggi dari klan Song Kekaisaran Li Agung terhadap Ruan Kiong, sang bijak pembuat pedang, ia untuk sementara waktu menerima begitu banyak murid tidak resmi. Istana Kekaisaran secara khusus memilih selusin anak dan remaja berbakat dan bahkan mengirimkan pasukan 1000 kavaleri elit untuk menjaga mereka, membawa mereka ke pintu masuk Sekte Pedang Mata Air Naga yang terletak di kaki gunung. Ruan Kiong sedang menempa pedang saat itu, jadi dia tidak turun gunung untuk menyambut mereka. Sebaliknya, kelompok murid baru itu disambut oleh seorang pemuda berbaju hitam yang baru saja naik ke tingkat inti emas, dan ekspresi antusias muncul di wajah para murid tidak resmi ketika mereka mengetahui bahwa pemuda berbaju hitam itu adalah seorang immortal bumi tingkat inti emas sejati. Pada kenyataannya, posisi Ruan Kiong sebagai seorang bijak, kelompok kavaleri elit yang menyertainya dari Kekaisaran Li Agung, dan status sekte dari Sekte Pedang Musim Semi Naga telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak para murid tidak resmi. Dikatakan bahwa berlatih dan menjadi abadi di pegunungan adalah jalan yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya.
Oleh karena itu, jika seseorang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Mata Air Naga dan memenangkan hati petapa Ruan Qiong, dan akhirnya menjadi muridnya, maka itu akan berarti memiliki perjalanan yang mulus setidaknya hingga tingkat 5 menengah. Dari 12 murid tidak resmi, satu dinilai memiliki bakat pedang bawaan yang sangat langka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat mengembangkan pedang terbang terikat di masa depan. 3 anak lainnya memiliki bakat untuk menjadi Dewa Bumi, sementara 8 anak yang tersisa semuanya adalah talenta kultivasi yang memiliki bakat untuk berpotensi mencapai tingkat 5 menengah. Dilihat dari hal ini, jelas bahwa klan Song Kekaisaran Li Agung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu Ruan Qiong. Karena Ruan Qiong masih menempa pedang, dia hanya bertemu dengan murid-murid tidak resminya sekali setelah mereka tiba di Sekte Pedang Mata Air Naga. Setelah mencatat bakat kultivasi mereka, dia menyerahkan tanggung jawab mengajar mereka kepada murid-murid langsungnya. Di masa depan, akan ada proses seleksi berkelanjutan di antara murid-murid tidak resmi ini. Bagi Sekte Pedang Mata Air Naga, apakah seseorang memiliki bakat untuk menjadi pemurni Qi atau tidak hanyalah langkah pertama. Di mata Ruan Qiong, bakat kultivasi dan karakter seseorang bahkan lebih penting. Barulah setelah memasuki pegunungan, ke-12 murid tidak resmi itu menemukan bahwa pemimpin Sekte Ruan Qiong sebenarnya memiliki seorang putri bernama Ruan Xiu. Ia suka mengenakan pakaian hijau, dan selalu mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Ia adalah tipe orang yang tidak bisa dilupakan hanya dengan sekali pandang. Beberapa pemuda itu diam-diam merasa senang, tetapi mereka tidak berani menunjukkan perasaan mereka. Pada saat yang sama, para murid junior di Sekte Pedang Naga musim semi ini juga suka memanggil Ruan Xiu sebagai kakak senior Ruan. Ruan Xiu bersikap ramah kepada semua orang, namun ia tidak terlalu dekat dengan siapapun. Ia telah berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu memanggilnya kakak senior, namun ia tetap tidak dapat mengubah kebiasaan mereka. Karena itu, ia mengabaikan masalah tersebut dan mengizinkan mereka memanggilnya kakak senior jika mereka mau. Seiring berjalannya waktu, para murid tidak resmi yang telah membuat kemajuan besar namun mulai merasakan tekanan yang semakin besar secara bertahap menyadari bahwa saudari senior Ruan sebenarnya adalah individu paling aneh di sekte yang sudah sangat aneh ini. Orang lain tidak pernah melihat kakak senior Ruan berlatih kultivasi, dan dia biasanya hanya tinggal di kediamannya sepanjang hari atau membantu pemimpin sekte menempa pedang di area terlarang. Jika tidak, dia akan dengan santai berkeliaran di sekitar gunung. Selain gunung keanggunan ilahi tempat sekte itu berada, dia juga akan berkeliaran di beberapa gunung yang letaknya relatif jauh. Ini termasuk gunung kitab suci berharga, gunung awan pelangi, dan gunung ramuan abadi, 3 gunung yang berdekatan dengan gunung keanggunan ilahi. Baru setelah sekian lama para murid tidak resmi bergabung dengan sekte tersebut, mereka mengetahui bahwa ketiga gunung itu ternyata bukan milik Sekte Pedang Mata Air Naga. Sebaliknya, sekte tersebut telah menyewa gunung-gunung ini dari seseorang selama 300 tahun. Selain berkeliling pegunungan, Ruan Xiu juga menghabiskan waktu memberi makan ayam-ayam dan anak-anak ayam di halaman. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik murid tingkat inti emas dari jauh saat dia menjelaskan metode kultivasi, teknik meditasi unik Sekte Pedang Musim Semi Naga, dan teknik pedang tingkat tinggi yang tampaknya berasal dari kuil angin salju. Ruan Xiu tidak pernah bergabung dengan kelompok murid yang mendengarkan, dan dia lebih memilih duduk agak jauh dengan setumpuk kecil makanan penutup di atas kain di pangkuannya. Kemudian dia akan berdiri dan pergi setelah menikmati makanan penutupnya. Beberapa murid yang lebih cerdas dan jeli akan memperhatikan kakak senior kedua mereka, kultivator tingkat inti emas, menghela napas lega setiap kali kakak senior Ruan pergi. Selain kakak senior Ruan Xiu dan kakak senior kedua yang pada dasarnya setengah guru bagi mereka, ada juga kakak senior ketiga yang tinggal sendirian di tepi sungai Kumis Naga serta kakak senior keempat Xie, seseorang yang memiliki alis panjang alami. Kakak senior Xie masih cukup muda, namun dia tidak pernah tersenyum atau menunjukkan keramahan apapun kepada mereka. Namun, tidak lain dan tidak bukan Xie si alis panjang lah yang bertanggung jawab untuk menjaga aturan dan ketertiban di sekte tersebut. Pada awalnya, beberapa murid mengeluh tentang kakak senior Xie yang terlalu berhati dingin dan keras, sama sekali tidak menunjukkan kelonggaran kepada sesama murid. Namun kemudian, mereka mendengar secuil berita dari kota kecil yang membuat mereka merasa seperti disambar petir.
Kediaman leluhur kakak senior Xie terletak di gang daun persik, dan seorang leluhur tua dari klannya masih hidup dan sehat. Tidak hanya itu, tetapi leluhur ini sebenarnya adalah seorang dewa langit Taois di benua buluh lengkap utara. Dia adalah seorang immortal tingkat 12. Sebelum memasuki pegunungan, hanya beberapa dari 12 murid tidak resmi yang menyadari fakta bahwa para immortal bumi terbagi menjadi kultivator tingkat inti emas dan kultivator tingkat awal. Adapun tingkatan kultivasi setelah tingkat awal, tak satu pun dari 12 murid tidak resmi itu pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan, mereka keliru percaya bahwa tingkat awal adalah tingkatan tertinggi yang mungkin dicapai oleh para penyempurna Qi. Setelah mereka bergabung dengan sekte tersebut, kakak senior kedua mereka, salah satu murid pertama Ruan Qiong dan kultivator tingkat inti emas yang sering kali tidak tersenyum, menjelaskan secara garis besar berbagai tingkatan kultivasi penyuling Qi kepada mereka. Baru kemudian mereka mengetahui tentang 5 tingkat atas dan keberadaan tingkat giok tak terpoles dan tingkat abadi. Ketika mereka mengetahui fakta-fakta ini, hampir semua anak, kecuali beberapa yang naif atau berpikiran sederhana, mulai memandang kakak keempat Xie dengan cara yang sangat berbeda. Bahkan, mereka hampir tidak berani bernapas terlalu keras ketika melihat kakak senior mereka yang berwajah tegas. Kakak senior keempat Xie hanya akan tersenyum ketika berinteraksi dengan kakak senior Ruan Xiu, dan dia juga satu-satunya orang di sekte yang tidak memanggilnya kakak senior. Sebaliknya, dia memanggilnya kakak Xiu. Meskipun begitu, Ruan Xiu juga tampaknya tidak terlalu ramah kepadanya. Hal ini membuat banyak murid muda merasa jauh lebih baik. Tidak ada seorang pun yang menerima perlakuan khusus dari kakak senior Ruan Xiu, jadi wajar jika mereka tidak perlu merasa kecewa tentang apapun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ruan Qiong akhirnya muncul kembali di hadapan murid-muridnya hari ini, dan dia hanya menyampaikan 2 hal secara singkat dan tajam sebelum pergi lagi untuk menempa pedang. Pertama-tama, dia akan secara pribadi menempa pedang untuk siapapun yang menjadi murid pribadinya. Harus disadari bahwa pemimpin sekte Ruan Qiong tak diragukan lagi adalah pandai besi pedang terbaik di seluruh benua botol harta karun timur. Dengan demikian, belum lagi 12 murid tidak resmi, bahkan kakak senior kedua mereka serta kakak senior ketiga mereka yang secara khusus bergegas datang untuk mendengarkan ajaran gurunya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan yang tak tertahankan. Tentu saja, kakak senior keempat mereka tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Kedua, sekte pedang musim semi naga telah membeli beberapa gunung baru. Setelah memberikan beberapa nasihat dan dorongan singkat, Ruan Qiong menyatakan bahwa mereka akan memiliki hak untuk mengadakan upacara pembukaan gunung untuk sekte pedang musim semi naga jika mereka naik ke tingkat awal di masa depan. Pada saat yang sama, mereka juga akan dapat menduduki gunung itu sendiri. Sebagai murid pertama yang menjadi immortal bumi di sekte pedang naga musim semi, hanya Donggu, kakak senior kedua mereka, yang menjadi pengecualian sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Ia diizinkan untuk melakukan upacara pembukaan gunung dan juga memilih gunung untuk digunakan sebagai tempat kultivasinya. Selain itu, sekte pedang naga musim semi akan mengumumkan hal-hal ini kepada dunia. Namun, Donggu menolak tawaran ini, dan meminta gurunya untuk memberinya kesempatan untuk melakukan upacara pembukaan gunung secara sah ketika ia naik ke tingkat Naschen. Ruan Qiong menyetujui permintaannya. Su Xiaoqiao, yang biasa dipanggil kakak senior ketiga oleh juniornya, sekali lagi turun gunung, mengunjungi toko yang terletak di tepi sungai Kumis Naga. Tempat ini adalah asal mula sekte pedang mata air naga, dan Ruan Xiu secara mengejutkan menemani Su Xiaoqiao kali ini, membuatnya merasa sangat tersanjung. Kakak senior keempat Xie Ling juga ingin ikut bersama mereka, namun Ruan Xiu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Xie Ling memutuskan untuk mengalah dan patuh tinggal di gunung. Saat menuruni gunung, Ruan Xiu bertanya, "Sebenarnya, kaulah murid pertama ayahku. Namun, mereka semua memanggilmu kakak senior ketiga hanya karena Donggu lebih dulu mencapai tingkat inti emas. Apakah ini membuatmu merasa terganggu?" Su Xiaoqiao, seorang murid terlantar yang telah diusir dari kuil angin salju kala itu, menjawab dengan jujur, "Memang membuatku merasa tidak enak di dalam hati. Namun, aku tidak keberatan Donggu menjadi kakak senior kedua." Ruan Xiu tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Su Xiaoqiao juga pernah memotong ibu jari tangan yang memegang pedangnya saat itu,
dan dia terdiam sejenak sebelum bertanya, "Kakak senior, apakah aku benar-benar bisa naik ke tingkat Naschen suatu hari nanti?" Ruan Xiu menjawab dengan sangat jujur, "Itu akan sangat sulit. Dibandingkan dengan Donggu yang pasti akan naik ke tingkat Naschen dalam 100 tahun, ada banyak hal yang tidak diketahui seputar dirimu. Akan sedikit lebih mudah bagimu untuk naik ke tingkat inti emas dibandingkan dengannya, dan ayahku juga akan menawarkan bantuan kepadamu saat itu. Dia tidak akan memihak Donggu dan mengabaikanmu. Namun, akan jauh lebih sulit bagimu untuk naik ke tingkat Naschen dibandingkan dengan Donggu." Ekspresi sedih terpancar di wajah Su Xiaoqiao. Bagi para kultivator biasa, mampu mencapai tingkat inti emas saja sudah merupakan prestasi luar biasa. Setelah mempersembahkan dupa dan rasa syukur kepada leluhur mereka, mereka bisa bersembunyi di bawah selimut dan tertawa gembira atas keberuntungan besar mereka. Namun, di Sekte Pedang Mata Air Naga, menjadi kultivator tingkat inti emas saja jauh dari cukup. Hal ini terutama berlaku bagi Su Xiaoqiao yang telah menyaksikan pemandangan di puncak gunung di kuil angin salju. Namun, Ruan Xiu tanpa diduga malah menambah luka di hatinya, dengan menambahkan, "Adapun adikmu, Xieling, dia akan menjadi murid pertama yang naik ke tingkat giok tak terpoles di Sekte Pedang Naga musim semi. Jika kau sudah merasa iri pada Xieling sekarang, aku yakin kau akan semakin iri padanya seumur hidupmu." Su Xiaoqiao mengerutkan bibir, dan langkah kakinya pun menjadi sangat berat. Dari 3 murid pertama guru Ruan Qiong, Donggu berasal dari latar belakang yang paling rendah. Dia adalah makhluk di hutan pegunungan yang telah menjadi roh. Namun sekarang, dia telah mengalami transformasi besar dan menjadi kakak senior kedua yang dihormati dan immortal bumi tingkat inti emas dari Sekte Pedang Naga musim semi. Xieling adalah penduduk asli kota kecil itu, dan dia juga yang termuda dari 3 murid pertama. Terlebih lagi, dia tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Meskipun demikian, dialah yang menikmati keberuntungan terbesar. Leluhur klannya bukan hanya seorang dewa langit Taois, tetapi seorang guru cabang Taois yang transenden secara pribadi telah memberikan leluhur klannya sebuah pagoda harta karun miniatur yang menyaingi alat surgawi. Di sisi lain, Su Xiaoqiao telah menghadapi kesulitan paling besar untuk sampai di sini. Dia berlatih paling keras di antara semua orang, namun jalan agungnya dipenuhi dengan tantangan dan rintangan paling banyak. Ruan Xiu mematahkan ranting di samping jalan setapak di gunung dan dengan santai memegangnya di tangannya, bertanya perlahan, "Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu cukup menjengkelkan, bukan?" Kelopak mata Su Xiaoqiao memerah padam. Ruan Xiu tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan suara pelan, "Meskipun kau mungkin tetap jauh lebih rendah daripada Xieling dan Donggu sampai hari tubuh emasmu membusuk dan kau akhirnya mati, aku masih sedikit lebih menyukaimu daripada mereka. Namun, ini sepertinya sama sekali tidak berguna untuk kultivasimu." Su Xiaoqiao menoleh dan menggunakan punggung tangannya untuk menyeka sudut matanya, lalu tersenyum pada Ruan Xiu dan berkata, "Terima kasih, kakak senior." Ruan Xiu berhenti dan mengangguk, lalu berkata, "Kau ingin berterima kasih padaku? Kalau begitu, lain kali kau meninggalkan pegunungan, ingatlah untuk membelikanku makanan penutup. Kau pasti sudah tahu tentang toko kue yang terletak di Gang Menunggang Naga." Su Xiaoqiao ragu sejenak sebelum tersenyum lebar dan berseru, "Oh, bagus sekali, kakak senior." Ruan Xiu juga mulai tertawa kecil bersamanya. Ruan Xiu hanya menemani Su Xiaoqiao sampai ke kaki gunung tempat gapura dengan tulisan, "Sekte Pedang Musim Semi Naga," yang dianugerahkan oleh Kaisar, atau lebih tepatnya Kaisar sebelumnya, berada. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ruan Xiu, Su Xiaoqiao menyalurkan ki-nya dan menginjak pedang terbangnya untuk melayang di atas angin. Di Prefektur Mata Air Naga, hanya murid Sekte Pedang Mata Air Naga yang memiliki hak istimewa untuk terbang melintasi kota. Jika ada dewa bumi lain yang berani terbang, maka Ruan Qiong tidak akan peduli dengan prinsip-prinsip bijak atau apapun. Beberapa kelompok kultivator dari Kekaisaran Li Agung telah mencoba peruntungan mereka sejak awal, begitu pula kultivator pedang Cao Jun. Pada akhirnya, mereka semua menerima hukuman dari Ruan Qiong, sebagian tewas dan sebagian terluka. Ruan Xiu berdiri di kaki gunung dan menatap plakat di gapura. Ayahnya tidak menyukai awalan Mata Air Naga untuk Sekte Pedang Mata Air Naga, dan perasaan ini disadari betul oleh ketiga murid pertamanya. Ruan Qiong berharap bahwa dari ketiga murid pertamanya,
salah satu dari mereka akan mampu menghilangkan awalan mata air naga di masa depan. Dengan begitu, mereka dapat dikenal sebagai sekte pedang dan berdiri di puncak gunung di benua botol harta karun timur. Pada saat itu, murid yang mencapai prestasi tersebut juga akan diakui sebagai calon pemimpin sekte. Ruan Xiu yakin bahwa dia cukup memahami keresahan hati ayahnya, tetapi setiap kali ayahnya memintanya untuk berlatih lebih sungguh-sungguh selama percakapan pribadi mereka, pikirannya akan dipenuhi dengan bayangan makanan penutup, babi rebus, dan makanan lezat lainnya meskipun dia mengangguk dan menjawab iya. Hal ini membuat Ruan Xiu merasa sedikit bersalah. Oleh karena itu, dia menepis pikiran-pikiran tersebut dan memutuskan untuk tidak meminta ayahnya memperbaiki makanan yang disiapkan untuk adik-adiknya dan menambahkan lebih banyak daging. Sangat disayangkan bahwa adik-adiknya melewatkan kesempatan ini. Ruan Xiu tidak mau menganggap dirinya sebagai kakak perempuan mereka, dan memang benar bahwa dia tidak cukup memperhatikan mereka. Tepat ketika Ruan Xiu diliputi rasa bersalah dan hendak kembali mendaki gunung, Ruan Qiong diam-diam meninggalkan Gunung Keanggunan Ilahi dan tiba di kantor prefektur mata air naga. Pengawas prefektur Wu Yuan sudah menunggu cukup lama, dan dia tidak berbasa-basi dengan sage Ruan Qiong, melainkan langsung menjelaskan masalah resmi. Di wilayah Kekaisaran Li Agung, beberapa kekuatan abadi yang kemungkinan besar didukung oleh negara asing sangat ingin melakukan serangan. Hal ini sangat terasa sejak musim semi, dengan total 3 konflik besar yang terjadi. Salah satu konflik tersebut mengakibatkan kematian 7 pejabat tongkat lengket, yang menyebabkan Istana Kekaisaran menjadi marah. Setelah mempelajari detail konflik dan memahami maksud Istana Kekaisaran, Ruan Qiong berpikir sejenak sebelum menjawab, saya akan meminta Xiu Xiu, Donggu, dan Su Xiaoqiao untuk mewakili saya dan mendengarkan instruksi dari Istana Kekaisaran. Wu Yuan jelas terkejut dan sedikit tidak nyaman dengan hal ini, dan dia bertanya, Nona Xiu Xiu juga akan meninggalkan prefektur mata air naga. Pada kenyataannya, Ruan Qiong telah membentuk aliansi rahasia dengan klan Song Kekaisaran Li Raya sejak lama, dengan banyak perjanjian dan klausul terkait tanggung jawab dan imbalan mereka yang telah dibahas secara jelas dan dicatat di atas kertas. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Istana Kekaisaran Li Agung selalu memberi tanpa mengambil imbalan apapun. Meskipun Istana Kekaisaran sekarang meminta bantuan Sekte Pedang Naga musim semi sesuai dengan kontrak mereka, Kementerian Upacara telah memperjelas posisi mereka dalam surat rahasia yang dikirim melalui pedang terbang. Mereka akan menganggap bijak Ruan Qiong cukup tulus selama dia bersedia mengirim 1 orang, yaitu Dewa Bumi tingkat inti emas Donggu. Mereka jelas tidak dapat mengajukan tuntutan berlebihan kepada Sekte Pedang Naga musim semi. Karena itu, Wu Yuan tentu saja tidak berani mengambil keputusan sendiri secara sembarangan. Akibatnya, Wu Yuan tentu saja merasa tidak nyaman ketika mengetahui bahwa Ruan Xiu juga akan meninggalkan pegunungan. Ruan Qiong, yang kemungkinan besar memahami alasan ketidaknyamanan yang diungkapkan oleh Wu Yuan dan Istana Kekaisaran Li Agung, tersenyum dan berkata, tenang saja, aku akan mengingatkan Xiu Xiu untuk berusaha sebisa mungkin tetap tidak terlibat ketika mereka pergi untuk menangani masalah ini. Selain itu, aku tidak akan melampiaskan amarahku pada Kekaisaran Li Agung meskipun terjadi kecelakaan. Wu Yuan masih tidak berani setuju. Ruan Qiong mengatakan ini sekarang, tetapi bagaimana Wu Yuan berani mempercayainya? Urusan duniawi itu rumit, jadi jika terjadi kecelakaan yang sedikit signifikan, bukankah itu akan merusak hubungan antara Kekaisaran Li Raya dan Sekte Pedang Naga musim semi? Jika upaya besar klan Song Kekaisaran berakhir sia-sia, maka seluruh Kekaisaran Li Raya kemungkinan besar tidak punya pilihan selain bergantung pada tuannya, Cui Chan. Oleh karena itu, Wu Yuan pun tidak bertele-tele, dan mengatakan bahwa ia harus melaporkan masalah ini kepada Kementerian Upacara terlebih dahulu. Ruan Qiong mengangguk dan berkata, saya setuju. Namun, mohon berikan balasan sesegera mungkin, Kepala Prefektur Wu. Setelah terdiam sejenak, Ruan Qiong bertanya, aku ingin memilih beberapa orang dari pengungsi dan tahanan klan Lu untuk menjadi murid tidak resmi Sekte Pedangku. Kau bisa melaporkan ini ke Istana Kekaisaran pada saat yang sama dan melihat apakah mereka setuju. Dengan begitu, kau juga akan siap secara mental jika terjadi konflik dengan para pejabat tongkat lengket. Wu Yuan tersenyum getir dan menjawab, tentu saja. Setelah membahas hal-hal yang penting, Ruan Qiong pergi secepat ia datang, tanpa berlama-lama sama sekali.
Ia meninggalkan Wu Yuan yang sedang diliputi kebingungan, merenungkan apa yang harus dikatakan dan bagaimana menyampaikan kedua hal tersebut kepada Istana Kekaisaran. Di bawah kepemimpinan Guru Besar Cui Chan, Istana Kekaisaran Li Agung telah menciptakan sebuah organisasi rahasia di mana semua anggota yang terkait dikenal sebagai pejabat tongkat lengket. Setiap kali mereka menerima perintah untuk meninggalkan ibu kota, mereka akan melakukannya dalam kelompok 3 orang, dengan 1 orang dari Kementerian Astronomi, 1 pembaca fisiognomi, dan 1 kultivator naturalis. Pejabat tongkat lengket ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta kultivasi untuk Kekaisaran Li Agung. Jika seseorang dipilih oleh pejabat tongkat lengket, maka mereka harus pergi bersama pejabat tersebut meskipun mereka telah diincar oleh kekuatan abadi lainnya tetapi belum memasuki pegunungan. Memang, semua kultivator lain harus memberi jalan kepada pejabat tongkat lengket ini. Ini kemungkinan besar juga menjadi alasan mengapa mereka dijuluki sebagai pejabat yang keras kepala. Setelah Cui Chan menjadi guru besar kekaisaran dan Kekaisaran Li Agung mulai berkembang, banyak konflik terjadi akibat tindakan para pejabat tongkat lengket ini. Namun, Cui Chan, sang harimau bersulam, selalu mendukung para pejabat tongkat lengket tanpa terkecuali, sehingga para pejabat abadi dan kultivator pengembara Kekaisaran Li Agung akhirnya menyerah setelah berkali-kali diperlakukan tidak adil. Di bawah kendali kekuatan abadi yang dipimpin oleh kultivator tingkat awal, seorang kultivator tingkat inti emas telah menguji seorang pemuda selama 6 tahun, bekerja dengan teliti untuk memoles batu giok kultivasi ini. Tepat ketika dia hendak mengambil pemuda itu sebagai murid langsung yang mewarisi garis keturunannya, sekelompok pejabat tongkat lengket yang kebetulan lewat juga menemukan bakat muda tersebut. Kultivator tingkat inti emas yang tua itu marah pada para pejabat tongkat lengket yang tidak masuk akal, tetapi dia masih bersedia menawarkan sejumlah besar koin abadi untuk pemuda itu. Meskipun demikian, para pejabat tongkat lengket itu tetap bersikeras untuk membawa pemuda itu pergi. Kedua pihak berdebat tanpa henti, dan ini akhirnya memicu pertempuran berdarah yang mengakibatkan kematian 2 petugas pentungan, dengan hanya 1 yang berhasil melarikan diri. Secara teori, tindakan kultivator tingkat inti emas yang sudah lanjut usia itu sepenuhnya masuk akal, dan dia telah memberikan cukup kehormatan kepada Istana Kekaisaran Li Agung. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan abadi yang dimilikinya juga merupakan kekuatan kelas atas di Kekaisaran Li Agung. Namun pada akhirnya, kekuatan abadi miliknya tetap dikelilingi oleh pasukan yang terdiri dari 6.000 kavaleri berat dan hampir 100 sekretaris bela diri. Selain itu, terdapat juga ratusan mekanisme mohis yang sangat berharga serta sekitar 100 penyempurna ki dan seniman bela diri murni yang direkrut oleh Kementerian Kehakiman. Istana Kekaisaran menyebutnya secara halus sebagai latihan militer. Pertempuran itu berdarah, dan Kekaisaran Li Agung bahkan sampai memanggil dewa resmi Gunung Utara. Pada akhirnya, kekuatan abadi yang dulunya terbesar di wilayah utara Dewa Abadi Agung mengalami kehancuran separuh sektenya, menderita kerusakan parah dan terdegradasi menjadi kekuatan terlemah di antara kekuatan kelas 2. Leluhur tingkat awal tewas dalam pertempuran, dan kultivator tingkat inti emas yang sudah tua juga dipenggal oleh seorang jenderal Kekaisaran Li Agung. Setelah itu, seorang kultivator pedang berkeliling membawa kepala kultivator tingkat inti emas yang layu dan penuh amarah, memperlihatkannya ke beberapa gunung di sepanjang wilayah perbatasan. Setelah itu, para immortal yang berdiam di Kekaisaran Li Agung menjadi jauh lebih lunak, bahkan kekuatan-kekuatan dominan yang telah bersekutu dengan Istana Kekaisaran sejak awal mulai mendidik dan memperingatkan murid-murid langsung mereka. Dikatakan bahwa setelah berakhirnya pertempuran, Guru Kekaisaran Cui Chan, yang jarang meninggalkan ibu kota, muncul di puncak gunung yang telah sangat melemah. Dia tidak membantai para pengkhianat di gunung itu dengan cara yang brutal, melainkan hanya memerintahkan seseorang untuk mendirikan sebuah prasasti batu di gunung tersebut, dengan mengatakan bahwa itu akan berguna di masa depan. Namun, prasasti batu di puncak gunung itu tetap kosong hingga hari ini, dan tidak diketahui apakah Guru Kekaisaran telah melupakan masalah kuno tersebut atau apakah waktunya belum tepat. Di puncak gunung yang menjulang tinggi di wilayah utara Kekaisaran Li Agung yang telah diduduki oleh kekuatan abadi selama bertahun-tahun, seorang tetua berjubah Konfusianisme yang baru saja mendaki gunung itu berdiri di depan sebuah lempengan batu kosong tanpa aksara terukir di atasnya. Ia meletakkan tangannya di atas lempengan batu itu dan berbalik untuk menatap ke arah selatan.
Orang tua itu adalah satu-satunya orang di puncak gunung, dan tidak ada seorang pun yang menemaninya. Semua kultivator senior dari kekuatan abadi yang telah mengalami pembantaian berdarah bertahun-tahun yang lalu gemetar ketakutan saat mereka berkumpul di area yang tidak terlalu jauh dari puncak gunung. Adapun para murid muda yang bergabung dengan pasukan abadi setelahnya, mereka diperintahkan dengan tegas untuk tetap tinggal di kediaman mereka masing-masing. Jika ada yang berani membangkang, maka mereka akan dilempar keluar dari gunung setelah jembatan keabadian mereka diputus. Para kultivator senior dari sekte yang dulunya sangat terkemuka di wilayah utara Kekaisaran Li Agung saling bertukar pandangan bingung, dengan kecemasan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang sangat jelas terlihat di mata mereka. Mereka takut guru kekaisaran tiba-tiba akan mengeluarkan perintah untuk membalas dendam kepada mereka, memusnahkan sepenuhnya kekuatan abadi mereka yang baru saja mulai pulih vitalitasnya. Ekspresi serius tiba-tiba menghilang dari wajah harimau bordir Cui Chan saat dia tersenyum geli dan berkomentar, "Chen Pingan, bukankah kau sangat suka berbicara dengan akal sehat? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau masih bisa berbicara dengan akal sehat kali ini."